Assalamualaikum sahabat seperjuangan semuanya. Masih semangat gak nih? Yuk belajar bareng yuk. Yang lagi rebahan, hitung-hitung buat nambah pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang problematika aspek aksiologi dan penyelesaiannya. Pada penasaran gak nih gimana konsepnya? Yuk kita serbu materi berikut ini. Gaskun. Oke, kali ini kelompok kita akan membahas tentang problematika yang terjadi pada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sebelum itu, kita pasti tahu nih, apa sih sebenarnya filsafat pendidikan Islam itu? Jadi, filsafat itu sendiri kan berpikir nih secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan, kalau pendidikan Islam berarti berkaitan dengan kependidikan, dengan berlandaskan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan dan potensi manusia. Nah, jadi dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam ini adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan Islam. Supaya apa? Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah kita mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan Islam itu, yuk kita cari tahu ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Jadi dari beberapa literatur yang kelompok kami baca, kelompok kami dapat menyimpulkan nih bahwa sebenarnya ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu ya segala masalah mengenai kegiatan pendidikan Islam itu. Seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan pendidikan. Kalau berfilsafat berarti bagaimana caranya semua masalah-masalah yang ada dari kelima aspek tersebut dapat disusun dan dicarikan solusinya tentunya, karena bahasanya adalah filsafat. Nah, jadi secara umum ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Berbicara tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini tidak lepas dari tiga aspek atau tiga landasan utama. Yang pertama ada aspek atau landasan ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Dari ketiga aspek atau landasan tersebut, kelompok kami menemukan beberapa masalah yang terdapat pada aspek aksiologi. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih masalah yang muncul dari aspek aksiologi, yuk kita cari tahu dulu apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Oke, kita ke pembahasan tentang aspek atau landasan ontologi. Nah, ontologi ini dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Jadi, pembahasannya mengenai hakikat dari sesuatu. Nah, kalau kajiannya adalah pendidikan Islam, maka dalam teori atau aspek ontologi ini yang dibahas adalah hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks ini yang berusaha disentuh oleh ontologi pendidikan adalah mencoba mencari hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Jadi intinya adalah tentang hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua
ada aspek atau landasan epistemologi nih. Epistemologi itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi ini disebut juga dengan teori pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dalam epistemologi ini berarti membicarakan tentang dasar-dasar atau batas-batas dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, untuk yang ketiga ada aspek aksiologi atau landasan aksiologi. Aksiologi ini dapat diartikan sebagai teori nilai. Jadi dalam aksiologi ini hubungannya dengan bagaimana ilmu tersebut bisa memenuhi kebutuhan manusia dan bagaimana kemanfaatan ilmu tersebut. Nah, dalam aksiologi ini juga membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakannya atau menerapkannya. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai dalam kehidupan manusia serta menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. Itu adalah aspek aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Oke teman-teman, setelah kita tahu nih aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini, sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya, kelompok kami menemukan beberapa masalah yang timbul dari aspek aksiologi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Apa saja masalahnya? Yuk kita cari tahu dan kita carikan solusi alternatifnya. Kalau berbicara tentang aksiologi, pastinya berkaitan dengan apa sih pentingnya dari pendidikan Islam itu, apa kegunaannya dan apa manfaatnya. Yang mana salah satunya adalah sebagai penyadaran diri bahwa posisinya kita adalah sebagai makhluk dan sebagai khalifah yang tugasnya menghamba kepada Allah. Itu salah satu kajian dari aspek aksiologi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini muncul masalah nih dari sisi tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang. Maksud kami, tujuan pendidikan Islam dinilai kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang dan belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian, masalah yang kedua datang dari kalangan pendidik dan tenaga pendidik. Jadi, pendidik dan tenaga pendidik pada pendidikan Islam ini mulai memudar dengan doktrin awal bahwa pendidikan Islam adalah tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Nah, pendidik ini juga mulai disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Jadi bisa ditarik kesimpulan atau bisa dipahami bahwa pendidik dan tenaga pendidikannya mulai mengesampingkan nilai ibadah dan nilai dakwah syiar Islam dalam pendidikan Islam. Lalu, masalah yang ketiga datang dari kalangan peserta didik. Peserta didik ini dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam menghadap ridho Allah. Nah, itu adalah beberapa masalah yang
timbul dari aspek aksiologi, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dari masalah-masalah tersebut, yuk kita cari solusinya. Nah, dari beberapa permasalahan aksiologi yang sudah disebutkan tadi, berikut adalah penyelesaiannya. Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, berseni, yakni sesuai dengan Islam, sehingga pendidikan Islam tetap memiliki daya tarik dan kajian yang senantiasa berkesinambungan serta relevan hingga akhir zaman. Ada beberapa nilai etika profetik dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam, yaitu yang pertama, nilai ibadah, yakni bagi praktisi dan pemerhati pendidikan Islam dalam segala proses dan berpikirnya senantiasa tercatat sebagai ibadah. Yang kedua, nilai ihsan, yakni penyelenggaraan pendidikan Islam hendaknya dikembangkan atas dasar berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, nilai masa depan, yakni pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Yang keempat, nilai kerahmatan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Yang terakhir, yakni nomor 5, nilai dakwah, yakni penerapan dan pengembangan ilmu pendidikan Islam. Jika kelima landasan ini senantiasa menjadi pegangan hidup dalam lingkup pendidikan Islam, maka unsur aksiologi pendidikan Islam akan tetap abadi dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hai, gimana nih pembahasan kali ini? Semoga kalian paham ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. See you, bye-bye.